Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami, masih mengajak Anda untuk menuju pendopo Kabupaten Lamongan. Dan malam hari ini bersama dengan Yes Bro, pasangan Pak Yurohonur dan juga Pak Rauf yang akan bertanding nanti di tanggal 9 Desember 2020 dengan mengusung sebuah tema besar menjaga kesinambungan menuju kejayaan Lamongan. Nah, ini gimana ketika kita bicara tentang visi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan? Ini mungkin bisa dijelaskan secara konkret gimana sih, karena kalau ngomong kejayaan kayaknya masih abstrak. Lalu apa yang kemudian secara konkret yang akan dilakukan oleh Pak Yurohonur dan juga Pak Rauf ketika nanti jadi? Baik, tentu dengan misi menjaga kesinambungan dan menuju kejayaan ini, kami akan membawa sebuah hal-hal yang sangat penting bagi menuju kejayaan itu. Yang akan kita lakukan terutama adalah bagaimana membuat perekonomian ini semakin baik. Kita akan memfokuskan kepada sektor-sektor yang sekarang menjadi unggulan di masyarakat Kabupaten Lamongan, bahwa Kabupaten Lamongan ini adalah 33% sekian persen sektor pertanian ini menjadi sektor yang sangat menjadi kontribusi utama di dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua juga ada industri pengolahan dan juga sektor perdagangan dan juga ada sektor pariwisata. Ya. Tentu sektor-sektor ini yang akan membuat kita fokuskan dan kita kolaborasikan sehingga semuanya akan menjadi peningkatan perekonomian di masyarakat di Kabupaten Lamongan itu. Dan juga ada hal-hal lain yang akan kita bawa supaya kejayaan itu segera kita wujudkan, yaitu dengan berbagai peningkatan infrastruktur, ya terutama infrastruktur jalan yang akan menjadi prioritas kami di dalam peningkatan perekonomian di masyarakat Kabupaten Lamongan. Selain itu juga ada hal yang menjadi persoalan ketika perekonomian itu kita gerakkan menuju ke atas, yaitu penyediaan air baku, ya, dan juga penyediaan air minum yang kita butuhkan bagi masyarakat. Itu hal-hal yang akan menjadi fokus kita di dalam pengembangan perekonomian agar terwujudnya kejayaan Lamongan ini semakin cepat dapat kita wujudkan. Ya. Oke. Memang yang menarik adalah ketika kita bicara tentang dari sisi infrastruktur begitu ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat Lamongan saat ini pun juga sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dulu. Lalu kalau boleh sedikit melihat flashback begitu, ketika tadi saya disampaikan fokus utamanya, kalau melihat dari kekurangan sebenarnya apa sih yang kurang dari Lamongan yang nanti bisa diisi oleh pasangan Yes Bro ketika jadi? Iya, tentu tadi memang masih ada persoalan-persoalan yang sekarang menjadi prioritas kami, ya, terutama infrastruktur jalan, ya. Infrastruktur jalan, ya. Ya, dengan adanya beberapa bencana misalnya, kemudian kemarin ada musim penghujan yang sangat berkepanjangan. Ini menjadikan banyak infrastruktur khususnya jalan ini menjadi persoalan di Kabupaten Lamongan, ya, dengan banyaknya jalan-jalan yang rusak ini tentu mengganggu di dalam pelaksanaan perekonomian secara umum di Kabupaten Lamongan. Untuk itu prioritas yang paling penting di dalam infrastruktur itu yang akan kita jadikan katakan super prioritas adalah pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ini. Gitu. Oke, infrastruktur jalan menjadi super prioritas untuk pasangan Yes Bro. Nah, yang menarik juga di sini adalah dari sisi pembangunan SDM-nya. Mungkin kadang agak sedikit dilupakan, lebih banyak pembangun raga daripada jiwanya. Tapi di sini pasangan Yes Bro hadir untuk membangun jiwanya juga. Pak Rauf, apa yang kemudian menjadi visi untuk bisa membangun kejayaan Lamongan dari sisi batin ya? Iya, terima kasih Mbak Agnes. Visi kami bahwa di Lamongan ini sudah dibentuk kemarin itu oleh yang diawali karena kita adalah menjaga kesinambungan. Diawali dari Pak Bupati Fadli ini sudah terbentuk yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini yang kemarin kami sendiri yang menjadi ketua, karena ada aturan untuk pencalonan harus mengundurkan diri. Ini sangat efektif untuk melestarikan dan untuk menjaga kesinambungan dalam hal batiniah, ya, terutama pada pemberian santunan kepada yatim piatu, kepada guru-guru ngaji. Ini rencana ke depan ke sana. Begini,
bahwa karena background saya adalah background dari santri, dari pesantren. Di Lamongan itu ada ratusan pondok pesantren. Betul, ada banyak sekali. Iya, ada ratusan madrasah diniyah, ada ratusan TPQ. Ini berarti ada ratusan bahkan ribuan guru-guru ngaji. Ini meskipun sekarang ini sudah ada perhatian dari pemerintah daerah. Ini perlu kita tingkatkan. Kenapa? Untuk menjaga kejayaan dalam bidang rohani. Ini garda terdepan itu adalah guru-guru ngaji, kiai-kiai itu. Makanya perlu kita perhatikan. Ya, yang sekarang yang sudah ada kita tingkatkan. Apa yang mungkin yang menjadi santri yang ada di Lamongan yang mungkin sudah dititipkan ke Pak Rauf apa nih? Ya, begini, kesejahteraan beliau-beliau itu, ini masih banyak guru ngaji seperti TPQ itu 1 bulan hanya mendapatkan honor 100.000 1 bulan. Ada yang 200.000, bahkan ada yang 50.000. Nah, ini menjadi perhatian kami. Jadi itu supaya ke depan guru-guru ngaji itu lebih bersemangat untuk mendidik, mengajar ngaji sebagai untuk menjaga kejayaan batiniahnya itu kita perhatikan mereka itu. Baik, artinya jaya secara fisik dan jaya juga tentunya secara batiniahnya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita juga akan kembali mendengarkan suara dari warga Lamongan terkait dengan sektor pembangunan perekonomiannya. Kami kembali saat lagi untuk Anda menuju Pendopo, Kabupaten Lamongan. Yes Bro itu mumpuni. Sudah 10 tahun menjabat sebagai sekda, beliau sangat berpengalaman dalam hal birokrasi, malah luar biasa sekali. Yes Bro itu ngajeni, selalu membaur ke semua kalangan, muda-mudi sampai yang tua. Yes Bro juga inovatif. Beliau memiliki banyak inovasi untuk memajukan kota Lamongan. Semoga pilkada di tahun ini Yes Bro menang. Maju terus. Yes Bro, menjaga kesinambungan